Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersama kitab judulnya Hidayatus Salikin. Kitab ini banyak dijual di toko-toko buku, banyak versinya ya. Ada yang tulisan Arab Jawi atau tulisan Melayu, ada yang tulisan Latin. Bisa memilih ya. Buku ini dibaca di mana-mana. Di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Fatani, khususnya untuk alam Melayu yang berbahasa Melayu, berbahasa Indonesia. Buku ini disusun oleh ulama tersohor zaman dulu, Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, waliullah yang banyak karyanya. Jadi kita membaca buku ini, mudah-mudahan kita tersambung, terkoneksi dengan beliau. Kita mencintainya, kita mendoakannya. Nanti kita dicarinya di sana. Bacalah buku yang disusun oleh ulama waliullah yang dibaca di mana-mana. Dulu di Purba dibaca ini. Di Purba dibaca untuk pengajian tobang-tobang, untuk pengajian orang-orang gaib. Waktu saya disuruh mengajar dulu di Kota Nopan, Tuan Guru Ayahanda Raisul Muallimin, Tuan Guru Purba Abdul Halim Khatib rahimahullah menyuruh saya membaca buku ini. Buku ini memang patut dibaca ya. Subtopik pertama tentang ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua. Ada yang bermanfaat jelas, ada yang tidak bermanfaat. Nah, kita fokuskan hidup kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Jangan buang usia, jangan buang masa, jangan buang waktu. Kata Imam Ghazali, ini diambil dari kata Imam Ghazali ya. Abdul Samad Falimbani menukil kata-kata Imam Ghazali, mengatakan ada 7 tanda ilmu yang bermanfaat. Itu mau dicari. Kadang-kadang kita mendengar pengajian tidak ada hasilnya, kadang-kadang na'udzubillah. Kadang-kadang kita kurang fokus ya. Ada 7 tanda ilmu yang bermanfaat. Ini kalau kita terangkan secara terperinci tidak bisa sekali pertemu saja ya. Yang jelas kita baca poin-poinnya dulu. Pertama, kalau bahasa Arabnya di sini kita mengambil berkat, katanya subhanallah, al ilmu nafi', katanya di sini ma yazidu fi khaufika minallah ta'ala, ilmu yang merasa tambah takut kepada Allah. Kalau kita belajar takut enggak? Yang dulu enggak pernah baca Quran, mau enggak baca Quran? Yang dulu sholatnya selalu bolos, selalu absen, macam mana? Sholat sunatnya tercicir, tahajudnya ketinggalan, duhanya terabai, macam mana? Syarat nomor 1 ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali, ilmu yang merasa orang itu merasa lebih takut kepada Allah. Nomor 1. Nomor 2, bismillahirrahmanirrahim, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik, ilmu yang menyingkap kelemahan dirinya. Dia mendengar, dia belajar, bertambah pengetahuannya tentang kelemahan dirinya. Karena kalau kita hidup dengan keaiban, dengan kecacatan, kelemahan diri, berarti hidup kita rugi. Orang yang untung orang yang hari-hari berusaha mengenal kekurangan dirinya, kekurangan istrinya, kekurangan anak cucunya, sudah keluarganya, menyingkap keaiban diri. Karena menurut ulama dalam syarah lain ya, dalam keterangan lain mengatakan keaiban itu ibarat makhluk yang berbisa. Contohnya lah kala, lipan, ataupun kalau zaman sekarang mungkin virus yang berbahaya, COVID, corona, ada di dalamnya benih-benihnya, bibit-bibitnya. Dibilang sama orang, cepat dia mengatasinya, mengobatinya, menjauhi penyakit tadi, keaiban diri tadi. Jadi nomor 2,
ilmu yang menyingkap keaiban diri kita. Pulang ke rumah lain ke dibau tokonanya kelemahan-kelemahan di kekurangan dirinya tentang ibadat kepada Allah, tentang hablum minan nas hablum minallah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, wa yazidu fi ma'rifati bi ibadati rabbik azza wa jalla, ilmu yang meningkatkan kualitas amal. Kalau kita sholat, sebentar lagi kita puasa Ramadan ya, sepatutnya kualitas iman kita meningkat, ilmu kita meningkat, kualitas ibadat pun turut meningkat. Kalau kita tidak meningkat, masa berlalu, usia berjalan, tapi dia tidak meningkat. Orang Mandailing bilang apa? Aik lalu batu so, katanya, kata orang Mandailing. Artinya orang itu jalan di tempat saja, tidak bergerak. Jadi untuk bergerak maka perlu menambah ilmu tentang kelemahan diri. Subhanallah. Yang keempat, mungkin cukup 4 saja ya. Cukup 4 saja pagi ini. Yang keempat, katanya wa yaqillu min raqabatika fid dunya, ilmu yang meminimalkan cinta dunia. Selama ini cinta dunia di hatinya maksimal. Dengan mendengar ilmu tadi bisa semakin kurang cinta dunianya, cinta akhirnya semakin naik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 4 di antara 7 ilmu yang bermanfaat, yang menambahkan rasa takut kepada Allah. Nomor 1, yang menyingkap keaiban diri. Nomor 2, yang meningkatkan kualitas ibadat. Nomor 3, yang memperkecil cinta dunia, karena kebanyakan manusia ini terintang dengan urusan keduniaan sehingga akhirnya terabai. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi bersama kitab Hidayatus Salikin. Banyak buku ini dijual di toko buku ya, di Bukit Tinggi ada, di Simpang Ampel tidak tahu lah, di Bukit Tinggi pasti ada. Mudah-mudahan dicari nanti. Jadi kita akan bicarakan buku ini, ambil berkat ide bernas maksudnya ya, pandangan bernas Imam Ghazali yang sudah diolah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Mudah-mudahan kita tersambung dengan mereka. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.